perkenalkan saya Ibu Nur Kumalasari, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 012 Sebulu, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Dia. Silakan Bu Dia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budia Fitriana, saya guru kelas 4C dari SDN 012 Sebulu. Assalamualaikum Bu Dia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Dia? Alhamdulillah kabar baik Ibu. Alhamdulillah. Baik Ibu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Sebelum saya mengamati proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas. Baik Bu Mala. Oke, adapun tujuan diadakannya supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan di dalam kelas nantinya. Kemudian sebagai persiapan awal juga Bu Dia, sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, agar nantinya Ibu lebih siap dan lebih percaya diri sehingga bisa memberikan pembelajaran yang terbaik kepada anak didik Ibu. Kemudian nanti gimana pembelajaran itu berpusat kepada peserta didik kita Bu. Nah, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bu Dia, yakni pertama yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Apakah tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai nantinya? Baik ya, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya lakukan Bu Mala, saya mempunyai tujuan pembelajaran yaitu dengan mengamati gambar pada PowerPoint, siswa itu dapat menguraikan urutan dan nilai tempat dengan tepat. Kemudian setelah mereka nanti berdiskusi, mereka juga dapat menyajikan urutan nilai tempat bilangan itu juga dengan tepat. Oh gitu ya Bu, baik-baik. Jadi dengan mengamati gambar pada PowerPoint, mereka dapat menguraikan urutan nilai tempat bilangan serta dapat menyajikan dengan tepat ya Bu Dia. Itu merupakan tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin diobservasi Bu Dia? Baik, untuk area pengembangan pertama yaitu pembelajarannya itu saya lakukan lebih ke student center daripada ke teacher center. Untuk yang kedua saya menggunakan namanya aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk area pengembangan aspek pengetahuannya yaitu saya mengharapkan siswa dapat mengurutkan urutan nilai tempat bilangan itu dengan tepat. Kemudian untuk area pengembangan keterampilan, saya mengharapkan siswa dapat menyajikan urutan nilai tempat bilangan itu juga dengan tepat. Oh, baik Bu, jadi area pengembangan yang ingin Ibu capai yaitu pertama sistem pembelajaran kita lebih kepada sistem ini ya Bu, ke student center ya. Kemudian area pengembangan yang lain yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya, dimana Ibu mengharapkan bahwa para siswa mampu untuk menguraikan dan menyajikan nilai tempat bilangan dengan tepat. Sekarang saya ingin mendengar Bu Dia, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas, baik dari strategi ataupun model pembelajaran yang ingin Ibu terapkan nantinya di dalam kelas. Baik, untuk strateginya saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar yang diintegrasikan pada sosial dan emosional. Kemudian saya juga akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya Bu. Sedangkan untuk model pembelajaran yang menggunakan model PBL, Project Basic Learning-nya, dan terakhir metode yang saya gunakan yaitu diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan. Oh baik Bu, jadi strategi pembelajaran yang akan Ibu terapkan nanti yaitu strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya, yang kita integrasikan nanti dengan KSE, yaitu kompetensi sosial emosional ya Bu. Kemudian menggunakan metode pembelajaran PBL dan menggunakan metode diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan ya Bu. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nantinya? Media yang saya gunakan saat mengajar di kelas nanti yaitu menggunakan media gambar yang dipadukan dengan PowerPoint, kemudian ada LKPD dan juga laptop. Baik Bu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, hari apa dan jam keberapa ya Bu Dia? Baik, saya akan melakukan pembelajarannya pada hari Kamis Bu Mala, kemudian pada saat jam pertama. Oh baik Bu, berarti besok saya akan datang ke kelas Bu Dia ya. Saya akan supervisi kelas Ibu. Saya akan melihat, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas.
Maka setelah itu kita akan melakukan percakapan terakhir, yakni percakapan pasca observasi setelah Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas ya Bu. Baik, Mola. Oke, sebelum kita akhiri, hal-hal apa saja yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Dia? Ya, dari percakapan yang tadi saya mendapatkan gambaran mengenai untuk persiapan yang memang harus saya lakukan sebelum kegiatan pembelajaran Bu ya. Seperti menyiapkan media ajar, metode, kemudian modelnya, strategi dan pembelajaran agar saya ini lebih mudah Bu dalam menyampaikan pembelajaran di kelas. Oke, luar biasa Bu Dia. Semoga besok sukses ya Bu Dia pembelajaran kita. Saya ucapkan terima kasih atas waktu dan kerjasama dari Bu Dia yang sudah bersedia melakukan percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi besok ya Bu Dia. Ya, sama-sama Bu Mola. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Apakah anak-anak hari ini bahagia? Bahagia ya. Baik, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan absensi dulu ya. Coba dicek teman kanan kirinya, apakah ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir? Alhamdulillah ya, pada hari ini hadir semua ya. Jumlahnya 31 peserta pendidiknya ya. Baik, sebelum kita ke materinya, kita yel-yel dulu ya. Ayo, semangat pagi. Pagi. Tetap semangat. Luar biasa. Baik, anak-anak, sebelum belajar dimulai ya, masih ingat nggak kesepakatan kelas yang sudah kita buat minggu kemarin? Masih ingat nggak? Masih. Apa saja ya? Coba diantaranya. Siapa yang masih ingat? Masuk kelas tepat waktu. Terus apa lagi? Ayo. Menghargai guru dan teman. Apa lagi? Masih ingat? Ya, kita keluar kelas harus minta izin kepada guru. Baik. Ya, tidak boleh menyontek saat ulangan. Baik, di antaranya itu apakah ada yang belum maksimal kita lakukan di kelas kita? Ada. Dan di antara anak-anak masih ada yang biasanya tidak mengerjakan PR dan tugasnya. Untuk kedepannya anak-anak harus melaksanakan kesepakatan kelas ini ya, supaya saat pelajaran akan berjalan kondusif ya, sehingga tidak ada anak-anak yang ketinggalan PR-nya. Seperti itu ya. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Hari ini kita akan belajar matematika, mengenal nilai tempat dan bilangan. Selanjutnya, ada pencapaian tujuan pembelajaran pada hari ini, yaitu melalui diskusi kelompok, nanti siswa dapat menguraikan urutan dan nilai tempat sampai 10.000 dengan tepat. Kemudian, setelah berdiskusi kelompok, siswa dapat menyajikan urutan dan nilai tempat sampai 10.000 dengan penuh percaya diri. Baik, di sini Ibu akan ada pertanyaan tematik ya, sebelum memulai pelajarannya. Nah, pernahkah kalian melihat katalog harga suatu barang di supermarket? Ada yang pernah melihat? Pernah. Di katalog tersebut biasanya terdapat apa? Nilai harga. Terdapat harganya, kemudian ada apa lagi? Ada nama barangnya ya, nama produknya di situ. Baik, selanjutnya nomor 2, bagaimana cara membaca harga suatu barang? Nah, jika tertera di situ label harganya, maka kita akan dapat membaca sebuah harga tersebut. Ya. Yang ketiga, apakah pengertian
diri sendiri ya. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan keempat, bagaimana cara menentukan nilai tempat pada bilangan? Nah, di sini di materi ini Ibu akan bahas bagaimana cara menentukan nilai tempat pada bilangan. Nah, ini dia. Ini adalah katalog harga ya. Kalau kita ke supermarket biasanya ada katalog seperti ini ya. Di sini tertera nama produk dan harga ya, seperti itu. Masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu tentang apa? Masih. Tentang apa? Masih ingat nggak yang sudah kita bahas minggu lalu? Tentang apa? Apa? Membaca apa? Sebuah bilang. Kalau masih ingat, ini dibacanya seperti apa? 4.900. Kemudian yang ini berapa dibacanya? 7.500. Iya, pintar ya, semuanya masih ingat pembelajaran minggu lalu. Next. Ya, tadi sudah disebutkan oleh Cindy bahwa pengertian nilai tempat. Nilai tempat adalah apa ya? Nama tempat, nama suatu bilangan tertentu. Itu pengertiannya. Selanjutnya, nah, di sini ada nilai tempat bilangan. Di sini namanya adalah nilai tempat apa ini? Kemudian, di sini ada contoh dibacanya dari berapa? 1.160. Baik, 1 berarti menempati angka apa? Ribuan. 3 menempati angka? 6 menempati? 2 menempati angka? Dari sini sudah bisa memahami? Kita lanjut. Lanjut ya, masih contoh nilai tempatnya. Nah, di sini nilai tempat pada bilangan berapa ini? 2.150. Baik, 2 tadi menempati angka apa? Nah, kemudian 1, 3, 5 menempati angka? Berarti yang 8? Satuan. Nah, di sini nilai tempat dan nilai angka. Perhatikan lambang bilangan 1000 berapa? 1.160. Perhatikan, angka 1 mempunyai nilai tempat ribuan. Nilai angkanya adalah 1.000. Kemudian angka 2 mempunyai nilai tempat ratusan. Nilai angkanya 200. Angka 4 mempunyai nilai tempat puluhan. Nilai angkanya 40. Angka 7 mempunyai nilai tempat satuan, yaitu nilainya adalah 1. Nah, di sini ada kuis nih ya. Nah, perhatikan lambang bilangan 1.345. Nanti siapa yang bisa menjawab angkat tangan ya. Baik. Angka 3 mempunyai nilai tempat titik-titik dan nilainya titik-titik. Ayo, siapa yang bisa? Coba. Sebentar ya. Angka 3 mempunyai nilai tempatnya berapa di sini? 300. Nilai tempat apa? Kan tadi ribuan, ratusan, puluhan dan satuan. Nah, di sini apa? Ratusan. Kemudian nilai angkanya berapa? Satuan. Nilainya adalah 300. Ya, tepuk tangan. Baik, yang berikutnya angka 1 mempunyai nilai tempat titik-titik dan nilai angkanya juga sebelah sini. Siapa yang bisa? Siapa? Namanya? Ya, Nova. Nilai tempat berapa 1? Ribuan. Ribuan. Nilai angkanya berapa? Nak? 1. 1. Ada yang bisa temannya membantu? 1.000. Nilainya adalah 1.000. Ya, kita tepuk tangan lagi. Baik, yang terakhir ya. Angka 5 mempunyai nilai tempat, nilai angkanya. Ayo, sebelah sini coba. Siapa yang bisa katakan sebelah sini? Ayo. Angkat tangan. Oke, Iqbal. Angka 5 mempunyai nilai tempat
materi yang lebih cepat ditangkap. Kemudian, apakah kalian suka dengan pembelajaran hari ini? Baik anak-anak, seperti yang kemarin sudah Ibu bagi tugas kelompoknya. Sekarang Ibu bagi tugas dulu LKPD kalian ya. Nanti dikerjakan bersama teman kelompoknya, didiskusikan seperti itu ya. Ibu jelaskan bagaimana cara menjawab lembar LKPD-nya nanti. Di sini nanti ada nama kelompok, ditulis nama anggotanya, ada 5 ya, ditulis. Kalau yang lebih nanti bisa ditambah di sini. Silakan nanti ditulis nama-namanya. Kemudian ya capaian pembelajarannya. Tadi melalui kegiatan mengamati media pembelajaran yang disajikan peserta didik mampu menguraikan bilangan sesuai dengan nilai tempatnya dengan tepat. Kemudian melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu menyajikan urutan bilangan yang terletak pada nilai tempat dengan tepat ya. Kemudian alat dan bahannya kalian nanti ada pulpen, kertas ya. Nanti kertasnya Ibu bagikan. Petunjuk pengerjaannya yang pertama, lakukan setiap perintah yang ada di lembar kerja. Kemudian baca pertanyaan lalu kerjakan soal di lembar kerjanya. Langkah kegiatannya, lakukan setiap perintah yang ada di lembar kerja ini. Yang kedua, siapkan alat tulis. Yang terakhir, jawablah setiap pertanyaan di lembar kerja. Ya, lembar kerja. Berdiri dulu semuanya. Hitungan 3 dimulai ya. Ya. 1, 2, 3. Buka tutup. Bersabuk tangan. Buka tutup. Sabuk tangan lagi. Digulung-gulung. Sambil tersenyum. Anak-anak udah selesai tugasnya? Udah. Sekarang kita akan presentasi per kelompok ya. Sekarang diawali dengan kelompok 5. Silakan. Berdiri. Ya. Nama anggota kelompok 5. 1. Danis Suara Adib. 2. Naufal Al-Farizi. 3. Tiggy Saputra. 4. Mari Akmal Syarif. 5. Arjuna Bika Arginens. Saya akan menyajikan presentasi dari kelompok 5. Saya akan menyajikan prestasi dari kelompok 5. Mengungkapi nilai tempat pada bilangan berikut. Angka 3 menempati tempat ratusan. Angka 3 nilainya 300. Angka 5 menempati tempat puluhan. Angka 5 nilainya 50. Lengkapi tabel nilai angka di bawah ini. Bilangan Silakan ditunjuk.
Bilangan 2. Bilangan 2 menempati angka ribuan. Bilangan 1 menempati angka ratusan. Bilangan 3 menempati angka puluhan. Bilangan 5 menempati angka satuan. Baik, beri tepuk tangan untuk kelompok 5. Baik, untuk berikutnya kelompok 1. Coba silakan presentasi siapa yang maju. Ayo coba sini. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 menanggota kelompok yang pertama kedua yang Putri Hendra Sinta, 3 4 Zara Cahaya Aprilia, 5 Lisa Fauzina, 6 Fernanda. Di sini silakan presentasikan hasil kelompok. Di sini saya Kamu menyajikan menyampaikan presentasi kelompok. lalu kamu kerjakan itu langsung aja ditulis. Yang dikerjakan yang atas saja Mbak ya. Baik, apakah benar kelompok 1 jawabannya? Benar ya. Beri tepuk tangan sini. Baik, anak-anak ibu, karena LKPD sudah terkumpul semua ya. Hari ini kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini ya. Nah, setelah kalian tadi yang sudah kita sampaikan tadi, apa kira-kira yang sudah didapat pembelajaran pada hari ini? Apa saja? Ya, yaitu kesimpulan apa bilangan caca sampai 10.000. Nah, pembahasannya apa tadi? Tentangnya apa tadi? Menentukan nilai dan baik, kesimpulannya pembelajaran pada hari ini adalah mengenal bilangan caca sampai 10.000, yaitu menentukan nilai keempat pada bilangan. Ya. Baik, demikian yang sudah Ibu sampaikan pembelajaran pada hari ini ya. Untuk pembelajaran minggu depan kita akan masuk ke pembelajaran bilangan cacah penjumlahan ya. Jadi nanti bukunya tolong dipelajari di rumah. Ya, dibaca kembali. Baik, demikian yang sudah disampaikan. Kurang lebihnya Ibu minta maaf yang sebesar-besarnya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dia. Alhamdulillah. Baik Ibu Dia, hari ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi di dalam kelas, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan tadi di dalam kelas. Baik Bu Mala, silakan.
Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana perasaan Bu Diah nih terkait dengan proses pembelajaran yang telah berlangsung tadi, Bu? Baik, mungkin karena ini belum terbiasa, jadi saya merasa sedikit tegang Bu tadi. Tetapi saya merasa senang sekali sehingga proses ini tadi bisa berjalan dengan baik. Alhamdulillah ya Bu. Walaupun merasa sedikit tegang, tapi proses pembelajaran tadi bisa berjalan dengan lancar. Dan tadi saya juga menyaksikan alhamdulillah sudah baik ya Bu ya. Ini di sini bisa Bu Dia ceritakan kembali area pengembangan apa yang Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas tadi, Bu. Baik ya, saya pikir untuk tahapan saya membuat perangkat pembelajaran. Kemudian untuk area pengembangannya yang pertama yaitu sistem pembelajaran yang saya lakukan lebih ke student center daripada itu teacher center. Teacher center ya. Untuk yang kedua saya menggunakan dua aspek yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Yaitu saya mengharapkan siswa dapat menguraikan urutan nilai tempat itu dengan tepat. Kemudian untuk area pengembangan dalam keterampilannya saya mengharapkan siswa itu dapat menyajikan urutan nilai bilangan juga itu dengan tepat. Baik Bu Dia. Jadi area pengembangan yang Ibu ini tujukan lebih kepada student center ya Bu ya. Kemudian area pengembangan yang lain yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan Bu. Kira-kira menurut Ibu sudah sejauh mana nih area pengembangan yang Ibu lakukan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum ya Bu? Alhamdulillah Bu, menurut saya berjalan dengan baik. Namun masih ada kekurangan yang saya alami ketika melaksanakan proses pembelajaran ini. Oh begitu ya Bu ya, baik. Jadi menurut Ibu sudah berjalan baik, tetapi masih ada kekurangan. Menurut Ibu apa saja kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi ketika menjalani proses pembelajaran di dalam kelas tadi Bu? Menurut saya sih Bu ya, kekurangan atau hambatan yang saya hadapi yaitu masih menemukan siswa yang pasif Bu, yang artinya itu tidak mau terlibat dalam kegiatan kolaborasi bersama teman kelompoknya. Jadi murid itu kurang aktif lah gitu Bu di dalam kelas. Gitu ya Bu ya. Baik Bu, jadi kekurangan atau hambatan yang Ibu rasakan selama proses pembelajaran tadi yaitu kita masih menemukan murid yang kurang aktif ya Bu ya, pasif gitu ya Bu. Bisa dikatakan mereka itu mengandalkan temannya Bu ya. Kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi ya Bu Dia? Kemudian kenapakah dia tidak mau ikut berkolaborasi, tidak mau terlibat dalam hal diskusi dan sebagainya Bu? Mungkin yang pertama itu Bu, belum terbiasa dengan kegiatan yang saya berikan. Mereka terbiasa dengan tugas individu saja tanpa membiasakan tugas berkelompok. Jadi mereka pikir dengan berkelompok ada saja teman yang mengerjakan tugasnya, bahkan ada sedikit kesempatan mereka untuk juga bermain. Dan yang kedua itu saya kurang menguasai kelas sehingga beberapa siswa masih merasa bahwa saya itu tidak memperhatikan seperti itu Bu. Baik Bu Dia, ada dua faktor yang menurut Ibu murid ini bisa bersikap pasif ya Bu ya, yaitu tidak terbiasa atau belum biasa melakukan kegiatan kelompok atau berkolaborasi dengan temannya ya Bu ya, sehingga ada juga yang menggunakan kesempatan ini untuk bergantung ke temannya saja ya Bu ya. Kemudian yang kedua, kurangnya Ibu menguasai kelas sehingga mereka bersikap pasif dan dia merasa kok saya nggak diperhatikan ya sama Bu guru saya gitu ya Bu ya. Kira-kira apa saja rencana tidak lanjut Ibu untuk kedepannya agar kekurangan ini tidak terjadi lagi Bu Dia? Ya Bu, malah untuk kedepannya karena saya ini menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi juga dan saya menerapkan 3 aspek gaya belajar yaitu auditory, kemudian visual, dan kinestetik. Kegiatan ini tuh Bu harus didampingi dengan strategi belajar yang lain, strategi belajar yang menyenangkan lagi, kemudian strategi belajar yang bisa memenuhi kebutuhan belajar bagi anak seperti itu, sehingga anak itu tidak bersifat pasif lagi selama belajar. Seperti itu Bu Mala. Oh baik, luar biasa itu Bu Dia. Itu merupakan rencana Bu Dia ke depan ya. Pada saat proses pembelajaran yang akan datang, Ibu akan tetap melakukan, memperhatikan kenyamanan gaya belajar mereka sehingga mereka bisa menikmati proses pembelajaran mereka dengan aktif ya Bu ya, dengan tidak pasif lagi. Mudah-mudahan rencana yang Ibu sampaikan ini dapat terrealisasikan dengan baik dan bisa memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya Bu ya. Kira-kira nih Bu,
kapan Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Mungkin Bu untuk waktu dan tempatnya belum saya tentukan. Insya Allah akan saya lakukan secepatnya agar proses pembelajaran itu bisa menjadi lebih baik lagi seperti itu. Oke, baik Bu Dia. Terima kasih atas tanggapan, atas jawaban-jawaban pertanyaan saya yang sudah Ibu berikan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa secepatnya terrealisasikan ya Bu ya. Semoga kedepannya juga lebih semangat lagi, kemudian pembelajaran lebih menyenangkan lagi buat anak didik kita ya Bu ya. Sama-sama Bu. Malah semoga saya kedepannya ini dalam pembelajaran lebih baik lagi, kemudian lebih memperhatikan siswa seperti itu. Baik, alhamdulillah, sehat selalu Bu Dia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.